sudah berapa banyak Mami bawa laki-laki ke sini. Tapi nggak ada satupun yang tertarik sama saya. Gimana ini? Apa saya harus pulang dengan tangan kosong seperti kemarin? Gimana dengan anak-anak saya di rumah? Dengan apa saya harus memberi makan mereka? Roni, angkat barang-barang itu. Oke, Bos. Baik, Bos. Ayo, ayo. Yanti. Rupanya kalian ngumpet di situ ya. Mana ibu kalian? Suruh keluar dia. Maaf Tante, tapi Ibu pulang-pulang kerja. Alasan? Kerjaan apaan tuh? Malam-malam begini belum pulang. Jangan-jangan si Yanti kerja malam. Apa maksud Tante? Apalagi kalau bukan pelacur. Bohong! Itu cuma gosip. Mereka aja yang iri ngeliat ibu saya cantik dan pintar. Hedita, kalau ibu kamu pinter, tentunya jadi bos di perusahaan besar. Bukan seperti sekarang ini, banyak hutangnya. Hedita, saya datang ke sini bukan mau ngomongin ibu kamu, tapi mau nagih utang. Sudah 2 bulan dia tidak bayar bunga berikut pokoknya. Kalian bawa semua barang-barang itu. Apa yang Tante ingin lakukan? Semua diangkat barang-barang yang berharga di rumah ini. Tante, mau dibawa kemana barang-barang ibu? Barang-barang ini bukan lagi milik ibumu. Tapi kalau kamu ingin kembali barang itu, suruh dong datang ibu kamu ke rumah saya. Jangan Tante, jangan Tante. Apa sih? Kamu mau saya injak-injak? Sari, kamu tunggu di rumah ya. Iya. Jagain adik kamu. Iya, Kak. Kakak mau nyusul ibu dulu ke tempat kerjanya, ya? Iya, Kak. 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 Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau
Yanti. Ya, Mam. Yanti, ini Om Teddy, pengusaha kayu dari Kalimantan. Selamat malam, Om Teddy. Senang deh bisa nemenin Om malam ini. Kenalkan, nama saya Yanti. Atau Om bisa panggil saya Titi. Biar lebih mesra gitu, Om. Sorry nih, yang tua kayak begini di rumah ada. Ini senior. Aku mau yang ABG, yang seger. Jangan yang kayak begini, keriput. Banyak polunya lagi. Apa kamu bilang? Tua dan keriput? Jangan kurang ngajar kamu ya. Ini namanya penghinaan. Apa kamu pikir saya suka sama kamu? Saya suka sama duit kamunya doang, tahu? Dasar laki-laki hidung belang. Yanti, cukup. Maaf ya, Om ya. Yanti ini lagi stres. Mami, apa Mami bilang? Saya stres. Udah. Ayo Om, kita ke sana aja Om di pojok. Masih banyak yang lain Om. Permisi, Bu. Ya, Ibu Yantinya ada? pegawai saya nggak ada yang namanya Bu Yanti. Tapi ibu saya bilang ibu saya kerja di sini. Ya, coba cari situ. Makasih, Bu. Ya. Bang. Ya, Bang. Kamu mau kemana? Jadi siapa kamu? Saya mau ketemu ibu saya, Pak. Kata penjaga kantin, ibu saya kerja di dalam. Emang nama ibu kamu siapa? Ibu Yanti, Yanti Humbalak. Yanti Umbala. Nggak ada. Lagi repot. Pak, tolong Pak, saya harus ketemu ibu saya, Pak. Kalau saya nggak ketemu ibu saya, barang-barang saya di rumah bisa-bisa ditahan sama rentenir. Lah, itu urusan kamu, bukan urusan saya. Udah saya pergi. Pak, tolong saya. Udah, sabu kamu. Udah. Pergi, mendingan kau pergi. Ayo pergi deh, udah kamu. Biar lagi repot. Astaga. Tempat apa ini? Ayo Om, silahkan duduk di sini. Duduk sama saya aja ya Om ya. Aduh, obrolan kemana aja sih? Kayaknya Om Roland udah lama deh nggak jenguk saya ke sini. Iya kan? Om pasti lupa. Saya Yanti Om. Yanti. 8 tahun yang lalu kan Om sering jemput saya bolak-balik ke sini. Booking saya, ngajak kencan saya. Masih ingat nggak Om? Saya ingat Yanti. Tapi kamu sudah berbeda. Wajah kamu juga, semakin keriput. Kamu sudah semakin tua, Yanti. Ngapain kamu juga memaksa masih bersaing dengan yang muda-muda? Kamu pasti kalah. Yang realistis dong. Laki-laki itu suka dengan daun muda dibanding wanita yang sudah hampir layu seperti kamu. Sudahlah Yanti, kamu kan sudah tua. Mungkin memang sudah waktunya pensiun. Istirahat aja deh. Om-om yang datang ke sini juga nyarinya yang muda-muda, yang seger-seger. Cari usaha lain, apa kayak gitu. Usaha apa, Mami? Apa yang saya bisa lakukan setelah bertahun-tahun saya menjadi wanita penghibur? Satu-satunya yang saya bisa lakukan cuma melayani laki-laki, Mami. Itu pun bukan tujuan saya, bukan tujuan hidup saya, Mami. Saya sudah terlanjur terjebak di dalam dunia pelacuran. Dunia yang penuh penghinaan. Sudah. Kendalikan dirimu. Malu kedengaran tamu. Biar mereka semua dengar. Biar mereka tahu betapa sakitnya terbuang. Saya sudah kehilangan martabat, Mami. Menjadi seorang pelacur itu sebuah alasan untuk menyambung hidup. Saya butuh uang, Mami. Bagaimana saya harus menghidupi anak-anak saya, mengasih makan, memberi makan mereka, Mami. Setelah puluhan tahun saya mengabdi di tempat ini, enak aja Mami melempar saya. Itu namanya nggak adil, Mami. Nggak adil. Berisik. Mami!
seorang penjaga kantin. Tapi ibu adalah seorang pelacur. Dita! Tolong, diterong. Sebentar ya. Halo? Mas ada di mana? Saya lagi di puncak. Ini ada pengecekan masalah perusahaan kita. Mas, kapan Mas pulang? Saya butuh pertolongan, Mas. Anak saya Dita tadi kesini, Mas. Dia melihat saya sedang merayu laki-laki. Akhirnya rahasia ini terbongkar juga, Mas. Saya takut, Mas. Rahasia ini sebetulnya sudah saya tutup rapat-rapat dari anak saya. Tapi ternyata mereka sekarang tahu, Mas, kalau saya ibunya seorang pelacur. Saya takut, Mas. Saya takut kalau anak saya membenci dan menuntut saya, Mas. Tenang, sayang. Pasti siap pulang sebentar lagi. Ya. Iya, Mas. Ada apa ini pagi-pagi sudah sampai ke sini? Sepertinya ada yang penting nih, Pak Ustadz. Maaf, Pak Pri. Tadi di musola, saya mendengar berita si Dita, anak Ibu Yanti. Katanya semalaman tidak pulang. Katanya dia kabur, Pak. Masya Allah. Kemana? Saya sendiri kurang jelas, Pak. Yo, tolong saya, Yo. Udah duduk dulu. Pak De. Panik, kenapa? Saya mau minta tolong sama Yoyo, Bude. Dita kabur. Saya takut terjadi apa-apa sama dia, Bude. Yo. Yanti, baru saja kami bicarakan hal itu. Mbak Yanti, tolong katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Apa ini sesuatu hal yang sangat prinsip? Kalau nggak mungkin Dita sampai kabur. Apa yang harus saya katakan pada mereka? Apakah saya harus bicara yang sebenarnya? Tapi itu tidak mungkin, karena itu akan membuka aib saya sendiri. Yanti, kamu harus bicara. Kalau tidak, bagaimana mungkin kami bisa membantu? Sebetulnya kapan terakhir kali kamu bertemu dengan Dita? Dan di mana? Ibu bukanlah seorang penjaga kantin, tapi ibu adalah seorang pelacur. Apa hal ini terlalu memalukan sehingga nggak berani cerita sama kami? Apa maksud kamu, Yo? Kenapa kamu berpikir bahwa apa yang sudah terjadi pada diri saya adalah sesuatu yang memalukan? Kamu mau menyindir saya karena kamu sudah tahu sesuatu tentang saya? Hah? Ayo katakan, Yo. Bilang kalau kamu mau menghina saya seperti mereka. Ayo katakan, Yo. Bilang, Yo. Istighfar, Mbak. Ini ada apa sebenarnya? Percuma saya bicara. Toh kalian tidak akan bisa membantu saya. Saya kesini hanya minta tolong untuk mencarikan Dita. Tapi kalian terlalu banyak bertanya. Pak. Aneh. Ini pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Dan saya yakin ini menyangkut masalah harga diri. Karena dari tadi dia selalu bicara soal malu dan terhina. Saya akan coba cari informasi dari luar. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Dita, ngapain kamu di situ? Ayo pulang, ibu kamu nyariin di rumah loh. Enggak, Dita nggak mau pulang, Bang. Dita nggak mau ketemu ibu. Dita mau pergi. Dita? Dita! Dita! Kamu nggak apa-apa? Saya nggak kenapa-napa, Om. Om, cepat, Om. Tolong larikan saya di kejaran mereka, Om. Tolong selamatkan saya, Om. Tenang dulu. Kamu mau kemana? Saya mau pergi, Om. Tolong, Om, cepat bawa saya pergi, Om. Cepat aja, Om. Cepat, Om, bawa saya pergi. Begitulah ceritanya, Om. Saya sedih punya ibu seorang wanita penghibur. Bagaimana mungkin saya bisa lahir dari rahim ibu seorang pelacur?
Pantas saja orang-orang di sana tidak mengenal ibu sebagai penjaga kantin, Om. Ternyata ibu saya itu terkenal dengan julukan Yantihu. Siapa? Yantihu, singkatan dari Yanti Humbala. Wanita yang sudah puluhan tahun mengabdi di tempat mesum seperti itu. Ternyata dia anak Yanti Humbala. Bagaimana mungkin saya tidak sampai tahu kalau dia anak Yanti yang begitu cantik. Gadis ini terlalu seksi untuk dilewatkan begitu saja. Dia bisa jadi tambang emas bagi saya. Ya sudah, Om, saya mau turun. Terima kasih, Om, sudah menolong saya. Dita! Dita! Dita, mau kemana kamu? Saya mau pergi, Om. Saya mau pergi sejauh mungkin. Pokoknya saya nggak mau ketemu ibu saya lagi. Saya benci dia, Om. Saya benci. Dita, kamu boleh benci sama ibu kamu. Tapi kamu perlu hidup. Ini Jakarta, Dita. Saya mau nyari pekerjaan, Om. Saya harus punya uang. Di mana? Dan apa pekerjaan yang kamu bisa dapat? Hah? Pasti ada jalannya, Om. Apapun pekerjaannya akan saya lakukan. Yang penting saya nggak pulang ke rumah. Saya akan buktikan pada ibu saya. Tanpa ibu, saya bisa hidup. Buat apa saya punya ibu munafik? Dita, kamu lupa. Kamu kan masih sekolah. Di Jakarta sulit sekali untuk mendapat pekerjaan tanpa ada bantuan orang lain. Jadi apa yang harus saya lakukan, Om? Saya kan butuh uang. Saya butuh pekerjaan. Dan saya bersumpah, saya akan membalas budi kepada orang yang menolong saya. Betul? Iya, Om. Bagaimana kalau saya yang membantu kamu? Kamu boleh tinggal di rumah saya untuk sementara waktu. Sambil saya carikan pekerjaan untuk kamu. Terima kasih, Om. Terima kasih. Ini enaknya berhubungan dengan gadis naif. Gampang dibodohi. Aku sudah tidak sabar menikmati tubuh yang ranum. Tubuh yang perawan. Yang harus aku lakukan sekarang, bagaimana menyingkirkan ibunya. Maaf Yanti, ini perintah langsung dari owner. Pemilik menginginkan memasukkan stok-stok baru. Jadi stok-stok yang lama, yang sudah tua dan layu akan dibuang. Logik kan? Gak mungkin. Saya sudah 10 tahun kerja di tempat ini. Harusnya ada pengecualian dong, Mami. Saya butuh pekerjaan ini demi masa depan anak-anak. Apalagi sekarang, anak pertama saya juga hilang. Mas Setiadi, tolong bantu saya, Mas. Mas kan kenal dengan pemilik tempat ini. Tolong bantu saya, Mas. Bilang sama dia, jangan pecat saya. Mas kan kekasih saya. Cuma Mas yang bisa saya andalkan. Maaf Yanti, ini sudah menjadi keputusan manajemen. Kalau saya kan cuma seorang manajer. Salah saya membela kamu, bisa-bisa saya dipecat. Saran saya sebaiknya kamu mundurkan diri saja, Yanti. Kamu sudah saatnya untuk beristirahat. Pelanggan tidak suka yang tua. Pelanggan suka yang muda dan fresh. Keterlaluan sekali kamu, Mas. Tega-teganya kamu bicara seperti itu. 10 tahun saya jadi wanita simpanan kamu. Harusnya kamu membela saya, bukan menghina saya. Oh begitu? Ya. Sini kamu. Tolong saya, Mas. Tolong. Ada apa, Bos? Bos panggil saya? Umur-umur segitu yang dicari oleh pelanggan-pelanggan Mami. Harusnya dari dulu kita ketemu sama dia. Dia bisa jadi primadona di klub Mami. Tapi ingat, Mi, kalau malam hari milik Mami, siang hari milik saya, Mi. Tentu. Siang hari milik kamu, malam hari milik Mami. Terserah mau berapa tamu untuk dia malam-malam. Bisa 5, bisa 7. Malam ini juga bisa, Mi.
Karena saya sudah puas menikmati tubuhnya, Mi. Sekarang giliran dia bikin saya kaya raya. Adil kan? Adil sekali. Bau bangke. Aduh. Wajar nih. Belagu deh. Gua bacok deh. Susah banget sih. Betul. Siapa yang isi, Der? Bang Marzuki. Marzuki yang mana? Yang punya toko loh. Iya bang, yang kumisan yang. Iya. Yang kumisnya kayak sapu hijau. Isdet juga. Akhirnya selesai juga kehidupannya. Biar rasa, biar mampus. Gua demen, gua gedak sama dia. Pelitnya kagak ketulungan, nojo beli jalik. Pasti Bang Baron punya utang sama dia, ya kan? Bang, dosa lo bang nyumpain orang. Kutil-kutil, asal lu tahu ya, puan gua aja gedek sama dia. Satu kabupaten, gedek sama dia. Biar rasa tuh orang. Bang Baron, jangan suka nyumpain. Ntar kalau setannya gentayangan nyekek Bang Baron gimana? Iya bang, nanti setannya Bang Marzuki nagih utang deh sama Bang Baron. Gue, Baron Alfonso, ditakut-takut sama setan. Yang ada juga setan cium tangan sama gue. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Gua sekarang jadi soket. Soketnya Marzuki. Namanya Setan Balak 6. Raja Kumis Lele. Ngalahin Raja Singa. Gua pengen ngerjain orang biar dapet dokat. Hanya dapat 300.000. 300.000. Mana duit lo? Raja Jin. Raja Jin. Kenapa anak lo dikeluarin dari botol? Mana duit lo? Ini 10.000 aja. Kayak gila. Apa lo ceban? Mau gue masukin botol lagi lo? Ada iya. Sini semuanya. Begini apa lo? Begini. Bang, cakep. Kalau rezeki sama kakak mana? Ada lagi. Aduh. Nyasar mulu nih gue. Hati-hati bareng mas. Banyak orang. Hati-hati bareng warisan. Setan. Aki-aki bawa tanah. Serahin bandak lo semuanya kalau mau lihat mari. Ibu-ibu. Mana emas sama tas lo? Muruan. Iya dulu nggak apa bang. Mana? Ayo, pergi lo. Pergi. Tak gua sedot lo. Sedot dia. Gogah. Sepet. Bayar utang lo. Dari mana situ tahu? Saya punya hutang sama Bang Marzuki. Kurang ajar lo. Gue sebagai setan tahu, pasti lo punya utang sama gue. Gue setan Marzuki, setan Balak 6. Mana? Bohong. Gue kagak percaya. Mana ada setan bisa ngomong. Apa mau gue kasih tahu? Warna celokan ladam lo? Mana duitnya? Bawa mari.
Hantu! Hantu Marzuki! Kok tahu tuh ibu-ibu? Oke gile. Gua juga tahu. Celokan ladang lo bolongnya 3. Lumayan. Cari lagi biar cepet kaya raya. Tolong! Tolong! Tinci nggak terima. Pokoknya Tinci nggak terima. Tince tenang, sabar. Budi nggak tahu sih perasaan Tince. Sakit hati. Iya, tapi sabar. Sekarang Budi duduk. Tince mau curhat. Aduh, gimana di sini? Maaf, Pak De. Udah harus dengerin unek-unek Tince. Pada tahu kan Pak Marzuki, dia orang yang paling baik sama Tince. Walaupun dia beda kampung sama Tince, tapi hatinya satu kampung, dekat banget. Waktu dia masih hidup dihina-hina sama orang. Sekarang waktu dia udah meninggal sama orang, masih aja ada yang mau memanfaatkan. Tince sakit hati. Tince harus minta perlindungan. Pada minta perlindungan. Astagfirullahaladzim, kamu ini ngapain? Yang benar dong ini. Tince, kami semua ini udah tahu apa ceritanya. Dan kami yakin bahwa ini adalah ulah seseorang. Masa? Iya, Tince. Di dalam agama Islam, tidak ada yang namanya roh gentayangan. Setiap orang yang sudah meninggal dunia, rohnya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak dia akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya semasa hidup di alam dunia ini. Tapi siapa oknum yang sudah memfitnah almarhum? Harusnya orang yang sudah meninggal dihormati, bukan difitnah seperti ini. Udahlah, Pak. Nggak perlu diperdebatkan. Dari pola kejahatannya, rasanya saya tahu persis siapa orangnya. Pasti sebentar lagi dia kena batunya. Lumayan. 5. Hah? Nek. Kalau yang bahan kayak gini, jangan ditakutin. Mending kita godain. Nyok. Neng mau kemana, Neng? Mau pulang, Bang. Boleh abang anter? Boleh kalau Bang mau. Emang rezeki nggak kemana? Duit nyambak, ada cewek minta dianterin pulang. Ayo, Neng. Kalau rezeki emang kagak kemana? Kalau rezeki emang kagak kemana? Rezeki setan. Ada atau? Om, kami itu ya, Om. Cepat, Om, kami tahu mana kedua aku, Om. Setiadi, sudah cukup kamu menyiksa dia. Aduh, kasihan. Nanti dia bisa pingsan lagi. Tenang, Min. Saya sudah biasa mengerjakan seperti ini. Dan saya praktekin kepada ratusan gadis. Dan hasilnya sangat memuaskan. Lihat aja dulu. Biar dia rasakan dulu bagaimana rasa sakitnya. Nanti, setelah itu baru saya beri. Ini. Biar dia ketergantungan. Dan setelah itu, dia tidak bisa kemana-mana. Cepat, Om, mana barang itu, Om. Cepat, Om, sudah nggak tahan, Om. Saya bisa mati. Sabar, sayang. Om tidak pernah bohong, kan? Ya, saya percaya, Om. Kamu akan dapatkan semuanya ini. Cepat, Om, beri gambar saya, Om. Sini, Om. Tapi, kamu ingatkan syaratnya? Iya. Saya akan bercinta dengan Om. Tapi kamu lupa, ada satu lagi. Ayo, apa? Ya, Om. Saya akan melayani tamu. Bagus, bagus sekali. Kamu memang anak pintar. Pintar sekali. Dan jangan lupa, kamu harus berikan servis yang memuaskan kepada semua tamu. Dengan itu, aku akan mendapatkan keuntungan. Kamu akan dapat keuntungan juga. Saya mendapat uang dan kamu mendapatkan barang ini.
Ya Allah, aku kembali ke hadapanmu dalam rasa takut dan malu. Takut karena aku telah berlumuran dosa. Tubuhku terlalu nista, ya Allah. Masih pantaskah aku yang kotor ini meminta pertolongan padamu? Aku tidak tahu lagi pada siapa aku meminta pertolongan kecuali padamu, ya Allah. Engkau zat yang maha sempurna atas segala hidup dan kehidupan. Ya Allah, cuma Engkaulah yang tahu di mana anakku Dita berada. Aku sudah hampir menemui dia, tapi dia berlari meninggalkan aku, ya Allah. Apakah ini hukuman darimu bagi seorang ibu yang penuh dengan dosa? Ya Allah, tolonglah aku. Tolonglah hamba-Mu yang hina ini, ya Allah. Kembalikan Dita padaku. Tunjukkanlah padaku agar aku bisa menemukan dia. Aku mohon padamu dengan segala kerendahan hati yang hina ini, ya Allah. Tunjukkanlah, bantulah aku. Aku mohon padamu, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Ini, Pak. Yang pedes ya? Mari, Bude. Nih, yang cabenya 2. Makasih ya, Bu. Iya. Udah, Pak? Udah, ya. Makasih ya, Pak ya. Mari, Bude. Alhamdulillah, sekarang dagangannya sudah mulai laku. Saya senang sekali melihatnya. Ini kan berkat Bude. Apa yang Bude bilang itu benar. Selalu ada jalan buat orang yang mau bertobat. Biarpun saya penjual gado-gado, Bude, tapi hidup saya merasa tentram dan tenang. Dan yang paling penting, Bude, saya tidak lagi kehilangan harga diri, Bude. Karena saya melakukan pekerjaan yang halal. Tapi ada yang mengganjal di pikiran saya, Bude. Dita, saya nggak tahu sekarang Dita di mana. Dia pergi tanpa pesan, Bude. Dita, Bude, itu Dita. Dita, Bude, itu Dita. Ayo, Bude, kita ke sana, Bude. Dita, alhamdulillah, akhirnya kamu pulang juga, Nak. Ibu bersyukur doa ibu terkabul. Allah telah mengembalikan kamu. Kamu gak usah malu lagi ya. Ibu sekarang sudah meninggalkan pekerjaan nista itu. Dan sekarang ibu buka warung. Lihat tuh, warung gado-gado ibu. Pelanggannya sudah banyak, sayang. Dan hasilnya itu untuk kita dan juga adik-adik kamu. Allah sudah mengabulkan permintaan ibu. Kamu jangan pergi lagi ya. Sekarang kamu masuk yuk. Masuk? Ngapain masuk? Ibu pikir dengan berjualan gado-gado bisa menghapus semua kenangan buruk tentang ibu di otak saya? Jangan lupa ya, Bu. Saya ini pernah melihat ibu macur. Apa maksud kamu, Dita? Kenapa kamu bicara sini seperti itu pada ibu? Seharusnya saya yang bertanya. Kenapa saya harus dibesarkan dengan uang haram?
Ibu tahu gak? Darah yang mengalir di tubuh saya adalah darah kotor. Karena dengan cara itu ibu menghidupi saya dengan uang kotor dan dengan juga uang haram. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Dita, istighfar. Ibu memang salah. Ibu memang berdosa. Tapi sekarang ibu sudah benar-benar bertobat, Dita. Dan ibu sudah siap menjadi ibu yang baik. Sudah terlambat, Bu. Sekarang saya sama aja dengan ibu. Sudah kotor. Sudah nista. Sama seperti ibu mewariskan kenistaan itu pada saya. Dan sekarang saya dan ibu sama-sama wanita penghibur alias pelacur. Apa? Dita, apapun yang terjadi pada ibu kamu, itu adalah masa lalu. Memang tidak ada satupun alasan yang bisa membenarkan seseorang menjadi pelacur. Tapi kamu juga tidak punya hak untuk menghukum ibu kamu. Yang berhak atas penghukuman dan penghakiman itu hanya Allah. Kamu harus ingat, tugas kamu sebagai anak adalah berbakti kepada orang tua. Hanya itu. Ingat, Dita, kamu lahir dari rahim seorang ibu. Jangan pernah kamu sakiti ibu kamu. Jangan pernah. Balasannya akan sangat berat. Nauzubillah min dzalik. Ya, Nak. Maafkan ibu. Ayo kita masuk, lihat warung ibu. Ayo, masuk ini. Saya nggak mau. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya tidak mau. Saya mau pergi. Dan saya tidak akan pernah memaafkan ibu lagi. Dita. 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 Bude. Dita jangan pergi, Dita. Dita. Dita jangan pergi. Dita. Bude. Dita pergi, Bude. Sabar ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ada apa ya? Inilah ibu. Tince Marince kesini bawa kabar gembira buat ibu. Ternyata ekspedisi Tince bersama Yoyo selama ini membuahkan hasil. Ibu apa tahu hasilnya? Hasilnya adalah anak ibu yang namanya Dita. Udah ketemu. Tanya aja sama Yoyo tuh. Dita. Alhamdulillah. Sekarang Dita di mana, Tince? Saya dapat informasi dari teman saya yang kebetulan satpam dan bekerja di tempat hiburan malam. Dan saat ini Dita bekerja di situ, di sebuah... Namanya tuh Cafe Goy, yang itu lah, Bu. Tinja. Tinja. Kafe apa? Kafe seksi. Goyang seksi, Bu. Astagfirullahaladzim. Mama, Setiadi, kalian harus bertanggung jawab kalau sampai terjadi apa-apa sama anak saya. Masya Allah. Dita, bagaimana rasa Bunda? Dita? Bagaimana, Om? Terima kasih, Om ya. Dita, tolong jangan kecewakan Mami. Silakan, Om. Selamat bersenang-senang. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Jangan, Om. Jangan, Om. Saya capek, Om. Saya capek. Hari ini saya sudah melayani 5 orang, Om. Tolong ya, Om ya. Saya nggak mau tahu. Saya sudah bayar kamu mahal.
Sekarang kamu harus layanin saya. Jangan ya Om. Pokoknya ya. saya nggak tahu. Kamu harus. Om, jangan. Saya mau berhenti Om. Jangan Om. Om, tolong Om. Jangan Om. Jangan Om. Saya takut Om. Saya takut. Aku bergairah sekarang. Hei, guys! Hei! Mami! Mami! Buka pintu! Mami! Hei, diam kamu. Hei! Mami! Buka pintu! Ibu! Ibu ini takut, Ibu! Diam kamu! Ibu! Dengar, ya? Ibu ini takut! Kamu sudah aku bayar. Ibu! Kamu tidak bisa menolak. Ibu ini takut! Om, tolong Om, jangan Om. Saya bukan profesional Om. Saya melakukan ini kan terpaksa Om. Karena kalau tidak saya bisa dihukum. Dan saya akan dihukum dengan pil-pil itu Om. Tolong Om. Aku semakin bergairah begitu kamu teriak begitu. Jangan Om. Ibu, ditarik sini Ibu. Ibu, ditarik sini. Ibu. Aduh, Setiadi. Sepertinya pelanggan itu sakit jiwa. Aduh, kita mesti masuk ke kamar itu menyelamatkan Dita. Aduh, jangan-jangan nanti kita dibunuh lagi. Ya ampun, Mami. Tanggung, Mami. Sebentar lagi juga bakal selesai. Percaya saya, Mi. Dita nggak bakalan dibunuh. Saya tahu sekali karakter pemuda semacam dia. Ya, paling senang-senang sedikit. Nggak bakal mati kok. Aduh, tapi gimana kalau sekarang si Dita marah? Terus nanti dia lapor lagi sama ibunya. Hah? Yati Umba lah. Dia sekarang sudah jadi tukang gado-gado, Mi. Mantan pelacur itu mungkin udah ke laut. Atau udah mati oleh kemiskinan dia sendiri, Mi. Setiadi. Saya belum mati. Kamu salah. Kemiskinan justru membuka mata hati saya tentang perbuatan nista yang pernah saya lakukan. Dan itu semua gara-gara kamu. Kamu yang sudah meracuni otak saya dan melempar saya ke lembah hitam. Dan kamu jangan berharap melakukannya pada anak saya. Mana Dita? Kembalikan anak saya. Atau kamu saya laporkan pada polisi supaya kamu dihukum. Ayo cepat kembalikan. Brengsek kamu. Kamu berani ngancam saya, ha? Saya bunuh kamu. Apaan kamu? Saya kesini. Awas kamu. Kamu yang paksa laki-laki busuk. Mana anak saya? Ayo, mana anak saya? Diam kamu. Kamu tidak akan bisa bertemu dengan anak kamu lagi. Kurang ajar kamu. Aku semakin nafsu. Pak, itu suara Dita, Pak. Ya, ayo. Masuk kamu. Dita! Dita! Ibu, Dita di sini, Ibu. Dita! 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 Ada apa ini? Bade! Bade! Biadab kamu. Laki-laki hidung belang. Perusak moral kamu. Kelakuan kamu sama seperti binatang. Kamu lebih pantas hidup di hutan. Berteman dengan binatang. Kurang ajar. Dita, tolong cepat katakan, di mana ruang kerja Pak Setiadi? Ada di sebelah sana. Ibu! Dita! Ibu! Dita, anakku. Maafkan Dita, Bu. Dita telah berdosa pada Ibu. Hukum Dita, Bu. Hukum! Dita, maafkan Ibu ya. Ibu yang salah. Pak Ade, Bude, saya sudah membunuh Setiadi. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudahlah Dita, kamu
kamu nggak usah menangis. Ya, ibu nggak apa-apa kok. Penjara adalah harga yang paling pantas buat dosa-dosa ibu di masa lampau. Jadi tidak perlu disesali. Setiap manusia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya, termasuk ibu, Dita. Yang penting, ibu ikhlas menjalani semua ini. Dan yang paling penting lagi, kamu telah memaafkan ibu. Itu sudah lebih dari cukup. Yang tabah ya, Bu. Iya, kamu jangan nangis ya. Maaf, Dek. Waktu berkunjung sudah habis. Subhanallah, Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan dua pilihan pada umatnya, jalan kebenaran dan jalan kemungkaran. Tapi Yanti telah memilih arah yang salah untuk mengatasi beban hidupnya. Dia rela mengabdikan diri pada dunia maksiat. Padahal Yanti adalah seorang ibu. Layaknya ibu, dia harus bisa menjadi panutan untuk anak-anak yang dilahirkannya. Tapi demi alasan menyambung hidup, Yanti rela mempertaruhkan kehormatannya menjadi wanita penghibur. Walaupun akhirnya dia harus menuai dosa dari pemberontakan anaknya sendiri. Dan ketika Yanti sadar, dia harus berhadapan dengan tangan setan yang menjelma pada diri Setiadi, seorang mucikari yang berlindung di balik jabatan terhormatnya. Setiadi adalah mata rantai dari dunia hitam pelacuran yang sudah ada sejak zaman jahiliyah. Bukankah larangan Allah sudah jelas? Tidak boleh ada pembenaran untuk dosa perzinahan. Dan hukuman bagi penzina adalah neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Semoga kita tidak menjadi manusia yang mudah menggadaikan harga diri hanya untuk alasan uang.